Pemirsa, sebanyak 41 orang jemaah haji Indonesia terluka karena peristiwa kren terjatuh di Masjidil Haram Jumat kemarin. 10 orang diantaranya sudah membaik kondisinya dan diizinkan pulang kembali ke kloternya. Saat ini masih terdapat 31 jemaah Indonesia yang masih dirawat di 5 rumah sakit Arab Saudi. Berikut 10 orang jemaah Indonesia yang sudah diperbolehkan kembali ke kloternya masing-masing. Pemirsa, jemaah Indonesia yang meninggal akibat insiden jatuhnya krain di Masjidil Haram bertambah menjadi 7 orang. Para korban langsung dimakamkan di Tanah Suci. Kepala Daerah Kerja Mekah Arsyad Hidayat dalam keterangannya hari Minggu menyatakan korban tewas bertambah dari 2 menjadi 7 orang. Sementara total yang menjadi korban menurut data Kementerian Agama lebih dari 40 orang jemaah. 5 korban yang diketahui identitasnya yaitu Painem Dalio Abdullah dan Saparini Baharudin Abdullah dari Medan, Nurhayati Rasad Usman dari Padang, Ferry Mauludin Arifin dari Jakarta Bekasi, serta Adang Yopi Lili dari Jakarta. Sebelumnya, 2 korban tewas telah lebih dahulu diketahui identitasnya, yaitu Mas Nauli Hasibuan dari Medan dan Itiras Tidarmini dari Kloter Jakarta Bekasi. Lalu seperti apa langkah antisipatif terkait cuaca buruk dan juga penanganan korban akibat kecelakaan kren di Mekah? Sudah hadir di studio Irjen Kementerian Agama Bapak Muhammad Yasin. Selamat malam Pak Yasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yasin, sejauh ini apa informasi yang bisa Anda sampaikan terutama perkembangan dari Mekah? Ya, tadi saya menerima data baru tapi per tanggal 12 September hari ini berarti, tapi jamnya adalah jam 4 waktu Arab Saudi. Jadi ada tambahan, kita ikut berduka cita tentunya dengan peristiwa ini. Tentu. Sangat ya ikut prihatin juga terhadap kejadian ini. Ada tambahan data, tapi ada keterangan wafat garis miring belum ada COD. Mungkin ini tidak harus kita sampaikan terlebih dahulu sebelum ada kepastian bahwa memang ada tambahan yang meninggal. Di sini ada 4 orang tambahannya. Jadi mungkin saya hanya menunjukkan asalnya saja. Itu 3 itu dari Medan. Tambah lagi Jakarta 1 dan Padang 1. Jadi 3 orang jamaah asal Medan, 1 orang asal Jakarta, dan 1 lagi asal Padang tadi. Padang. Ya, Padang saya jelaskan. Oke. Ini data ini baru saya terima. Jadi sebagaimana apa yang disampaikan Pak Menteri dari penyampaian beberapa waktu tadi di pemberitaan di Metro TV juga kan, beliau menugaskan untuk status untuk mencari informasi yang sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan updating informasi mengenai kecelakaan atau musibah kren ini gitu. Jadi baik itu di rumah sakit ada, terus kemudian di informasi di misalnya saja di Kementerian Arab Saudi tentang berapa sebenarnya korban yang berasal dari Indonesia itu termasuk wafat dan yang sakit yang dirawat di rumah sakit itu. Adakah kesulitan untuk mendapatkan informasi atau data Pak dari informasi yang di sana untuk dikirim ke Indonesia? Saya kira juga tidak ada, tapi kan karena ini kan dinamis sekali bahwa yang misalnya sakitnya parah kemudian meninggal atau yang sebelumnya ringan menjadi parah ini kan sangat memungkinkan sekali karena kondisi cuaca dan lain sebagainya itu. Jadi penanganan tetap akan dioptimalkan. Ini kan merupakan pelayanan kita terhadap musibah yang tidak terduga ini. Jadi kualitas layanan termasuk memberikan layanan kepada yang sakit untuk segera mendapatkan penanganan dari tim medis maupun dari rumah sakit. Karena tim medis juga kita kan punya balai pengobatan di Mekah juga untuk jamaah Indonesia. Itu pun juga
kita fungsikan secara maksimal, dan juga apabila ada yang memang harus dirujuk ke rumah sakit besar, ya kita bawa ke rumah sakit besar, baik itu di Mekah maupun mungkin di Jeddah juga seperti itu. Sejauh ini untuk kondisi fasilitas perawatan di sana berarti cukup baik. Ini juga tentu menjawab baik, kekhawatiran ya. keluarga di sini. Insya Allah cukup baik, termasuk di Balai Pengobatan Indonesia, apalagi di rumah sakit di Arab Saudi ini alatnya sudah cukup bagus, saya kira begitu. Sejauh ini apa juga ada pernyataan resmi dari pemerintah Arab Saudi atas kejadian ini kepada pemerintah Indonesia? Ya, karena Pak Menteri juga di sana dan juga baru saja tentunya silaturahmi dengan beberapa otoritas yang ada di sana, baik muasasah mungkin juga Kementerian Haji, apalagi Pak Presiden juga ini kemarin juga ada di sana. Tentunya informasi ini selalu diupdate dan disampaikan kepada negara-negara yang kebetulan mendapatkan musibah ini, karena tidak hanya dari Indonesia saja, kan jumlah yang meninggal kan tinggi sekali. Ya cukup banyak. Yang kemarin itu kan 87 nih pertama, 107 terakhir data terakhir 107 ini ya ada. Nah, tentunya kita menyangka bahwa akan diinformasikan secara bagus oleh Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi. Baik Pak Yasin, kita akan jeda sejenak, namun nanti kita akan bahas soal pemakaman, bagaimana kemudian informasi ini bisa disampaikan ke masyarakat Indonesia, terutama para keluarga, soal pemakaman anggota keluarga mereka yang tewas atas kejadian ini. Kita lanjutkan sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, pemirsa, kami lanjutkan. Pak Yasin, tadi dari data Anda, pada saat kita sempat membahas soal data, bisa Anda bacakan kembali ini untuk kepentingan juga informasi yang benar kepada masyarakat. Total ada 6 orang, tapi mungkin Anda bisa jelaskan data yang Anda terima, Pak? Iya, jadi kami ulangi lagi yang sudah mendapatkan katakanlah certificate of death. Ya. Jadi data kematian itu adalah ditunjukkan sebab-sebab kematian, dan harus dikeluarkan sertifikatnya, dan juga sebab-sebab kematian penyakit apa, atau karena ini yang jelas dalam kelompok daftar nama-nama yang musibah karena crane. Ya. Jadi yang dua tadi itu yang berasal dari JKS itu bisa saja Jakarta dan sekitarnya kan, misalnya Banten dan Jawa Barat itu kan juga berangkatnya dari Jakarta. Nah, yang kedua dari Medan yang sudah diinformasikan melalui media kemarin. Nah, terakhir yang tadi data yang saya sebutkan 12 September, jamnya adalah jam 4 pagi, yaitu waktu Arab Saudi itu, tambahnya 4 wafat, tapi garis miring COD. COD itu adalah belum mendapatkan atau belum ada certificate of death. Nah, ini nanti akan diinformasikan sebab-sebab kematiannya, apakah yang karena sakit berat karena musibah crane itu akhirnya juga meninggal. Nah, ini kan masih juga akan ditelusuri, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa kita harus melakukan suatu penelusuran yang cermat atas korban daripada musibah crane tersebut. Jangan terlalu terburu-buru ya. Jangan terlalu terburu-buru. Di 4 diantaranya itu, ini data yang kita baca ini, asalnya itu adalah dari MES itu adalah Medan, ini 2. Kemudian PDG ini adalah Padang, dan tambah lagi JKS itu 1. Jadi kami belum berani menyebutkan namanya, walaupun di sini sudah ada namanya, karena kan harus didukung oleh COD tadi, Certificate of Death, yang memang betul-betul berasal dari musibah robohnya crane tersebut gitu, Mbak. Baik, Pak. Kalau misalnya sudah data Certificate of Death ini, penyebab kematian yang lebih jelas masih ditunggu. Lalu yang sudah mendapatkan Certificate of Death atau jelas juga sudah dihubungi pihak keluarga di Indonesia. Lalu soal pemakaman ini seperti apa kejelasannya, Pak, supaya keluarga juga bisa paham prosesnya? Jadi pemakaman itu sesuai dengan kejadian kematiannya. Misalnya kalau di Mekah itu biasanya diurus oleh pihak pemerintah Arab Saudi dan dimakamkan itu umumnya adalah di
tempat pemakaman Ma'la itu dekat juga dengan Masjidil Haram itu. Jadi teradministrasikan dengan baik dan pihak Indonesia tentunya akan diinformasikan itu melalui konjen maupun melalui kantor urusan haji Indonesia itu. Bagaimana jika ada anggota keluarga yang memang ingin datang dan melihat langsung? Iya, tentunya ditunjukkan itu, Mbak. Jadi karena teradministrasi dengan baik, kuburan di sana itu sangat rapi, Mbak. Walaupun memang tidak dikicing secara permanen, tapi rapi dan terdokumentasikan dengan baik asal-usul dari orang yang baru meninggal di sana. Gitu. Berarti dikonfirmasi tidak ada jenazah yang akan dikirim pulang ke Indonesia, Pak? Dimakamkan di sana biasanya begitu. Baik. Dan itu sudah terjadi sekian lama ya itu kebijakan itu. Gitu. Baik, Pak. Lalu catatan Anda terhadap kejadian ini sebagai Irjen dari Kementerian Agama apa, Pak? Ya, saya juga melihat tuh bahwa memang untuk pembangunan itu kan untuk mengejar target waktu itu memang walaupun di suasana umroh pun juga keren itu juga ada. Jadi bukan kok kemudian pada saat umroh kemudian musim haji itu kemudian dicopotin semua juga tidak. Jadi berlangsung dan ditutup begitu biasanya dan sejauh ini memang tidak begitu mengganggu pelaksanaan ibadah baik umroh maupun haji. Ini kan karena ada spesial event atau spesial case karena angin besar dan badai itu, sehingga kren yang dianggap bahwa tidak akan goyah itu ternyata roboh juga. Nah ini kita tidak dalam kapasitas untuk mengomentari yang bernada menyalahkan juga enggak. Itu saya melihat kebiasaannya seperti itu. Baik, jadi tidak akan juga mengganggu rangkaian ibadah haji yang ya untuk kedepannya tidak mengganggu rangkaian ibadah haji gitu. Karena ya memang untuk areal tawaf itu kan ada di lantai dasar, ada di lantai 2 dan 3 yang tawaf temporari itu kan juga ada itu. Dan ada juga yang tawaf permanen yang di atas. Tapi yang di atas inilah yang diperlebar itu menjadi besar sekali dengan kapasitas tawaf nantinya itu kalau sekarang 48.000 per jam jadi 150.000 per jam nantinya kalau sudah selesai begitu. Itu informasi dari Arab Saudi seperti itu. Baik, Pak Yasin terima kasih banyak atas waktunya. Kita juga nantikan informasi terbaru bagi anggota keluarga dan juga masyarakat di sini. Terima kasih banyak Pak Yasin. Dan pemirsa kami akan lanjutkan Prime Time News sesaat lagi dengan informasi diantaranya ada sejumlah bandara di Pulau Sumatera lumpuh akibat kabut asap kebakaran hutan sesaat lagi.